Selamat berbuka puasa pemirsa, inilah headline news pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Afiani Malik. Berbeda dengan jalur Pantura, jalur selatan memiliki lebih banyak jalan alternatif. Namun kondisi perbaikan maupun pelebaran jalan ternyata masih ditemukan hingga hari ini. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anggi Hasibuan langsung dari Nagrek, Jawa Barat. Ya Anggi, bagaimana penelusuran di jalur tengah dan selatan Pulau Jawa yang selama ini Anda lakukan? Silakan laporan Anda. Ya, Afi, perbedaan yang paling jelas adalah ketika kita memasuki daerah Jawa Tengah, ini jalan banyak sekali tambalan-tambalan atau juga bergelombang. Dan ini tidak rapi dibandingkan dengan jalan-jalan yang berada di daerah Jawa Barat. Namun, beberapa laporan juga sampai hari ini masih banyak sekali jalan-jalan di daerah Jawa Barat yang berlubang dan sama sekali belum diperbaiki menjelang mudik. Nah, kemarin tim kami berjalan sejak seminggu lalu mulai dari Sadang. Di sini kami mencoba untuk melihat jalur alternatif selain jalur Pantura dan juga Selatan. Dan jalur ini ternyata memang bisa tembus ke dua arah ini, dua Pantura dan juga Selatan. Saya mulai dari Sadang, kemudian ke Subang, dilanjutkan ke Cijelak, di Paten, Majalengka, dan di Cikijing. Nah, dari jalur ini Subang ada alternatif menuju ke Panukan untuk Anda yang akan masuk atau juga menuju ke Pantura menghindari jalur Cikampek atau juga Pamanukan. Kemudian dari Kadipaten ini bisa tembus ke Jatibaring, Indramayu, dan dari Cikijing juga tembus ke Kuningan dan Cirebon daerah Kanci, dan di Cijelak juga ini berada di jalan utama penghubung antara selatan, tengah, dan juga Palimanan melewati Sumedang dan juga Cileunyi. Nah, jalur tengah ini juga banyak sekali titik macet yang patut diwaspadai untuk Anda yang memilih juga jalur tengah adalah misalnya di persimpangan Cimaung, ini sekitar 1 kilo dari persimpangan Sadang, kemudian di Kalijati, dan juga di Subang. Nah, dari Subang Majalengka akan bertemu dengan perbaikan dan pelebaran jalan di daerah Desa Mekarmaru. Kemarin saya ke sana tinggal sekitar 100 meter lagi dan mudah-mudahan memang sudah selesai untuk beberapa hari menjelang mudik ini. Kemudian dilanjutkan ke Cikamurang dan juga Cijelak. Nah, kita lanjut ini untuk ke jalur perjalanan dari Kadipaten, kemudian ke Majalengka, dan Tegal Kulon, Cikijing, Kawali, sampai ke Ciamis. Beberapa titik rawan macet dan juga titik perbaikan masih banyak sekali terjadi di daerah Tasikmalaya dan juga di daerah Ciamis. Misalnya adalah kalau kita masuk dari Ciamis dan juga Banjar, di mana ada titik rawan kecelakaan dan longsor, yaitu saat Anda mendekati atau masuk di gerbang kota Banjar, ini ada jalan bergelombang dan sangat berbahaya jika Anda tidak pelan-pelan karena kondisi jalan yang kemarin patah, sempat amblas dan juga sempat diaspal kembali. Ini banyak pengemudi yang tidak tahu dan juga penerangan yang kurang sehingga terjadi kecelakaan di sini, termasuk juga daerah yang longsor. Nah, alternatifnya adalah seharusnya ketika jalur utama macet dari wilayah ini, jalur selatan utama adalah Bandung, Garut, Tasik, Cikoneng, Ciamis, Cisaga, dan juga Banjar. Alternatifnya, jika jalur utama macet dari Nagrek ini bisa langsung ke Garut, Singaparna, dan juga Tasik. Namun ada pelebaran jalan sepanjang 1,8 kilo ini di daerah Leles yang jika sudah rampung menjadi 3 jalur. 2 jalur dari Bandung ke Garut dan 1 jalur dari Garut ke Bandung. Namun sampai hari ini masih terjadi perbaikan atau juga pelebaran jalan. Nah, kemudian juga misalnya di Ciamis Selatan ini ada 6 titik sepanjang 35 km yang masih rusak dan ini menyebabkan kesulitan untuk warga yang mengakses daerah ini. Padahal ini adalah jalur utama di daerah selatan. Jadi jika ingin dari Pangandaran menuju ke Cilacap, maka harus mengantri karena sistemnya masih buka tutup, atau alternatif lain adalah harus memutar ke Tasikmalaya dulu yang berarti ini sangat jauh sekali jaraknya. Nah, kemudian juga alternatif dari Tasik, Manonjaya, Banjar juga masih rusak sepanjang 2 km di daerah Cimaragas. Masih ada antrian buka tutup, lampu penerangan pada malam hari juga tidak ada. Nah, setelah itu kami lanjutkan perjalanan menuju ke daerah selatan. Dari sini titik macet adalah persimpangan Wangon karena memang pertemuan dari 4 titik, titik ke Cilacap, ke Yogyakarta, sama ke titik ke daerah Pantura. Ke atasnya adalah ke arah Aji Barang dan Tegal, lurus ke arah Kebumen. Nah, kami menelusuri dari Simpang Wangon ke Aji Barang masuk ke kota Purwokerto. Yang patut Anda waspadai adalah ada pasar di Banyumas, dan ini juga titik pertemuan dari yang menuju ke Probolinggo, Purwakarta, dan juga ke arah Banjarnegara. Di sini ada pasar sehingga Anda harus berhati-hati, atau ini juga titik rawan kecelakaan.
Dan terakhir adalah ketika perjalanan kami menuju Kebumen, yang patut diwaspadai adalah di persimpangan jalur kereta api di Karanganyar karena tingginya jalan dan juga banyaknya kendaraan berbobot besar. Ini membuat antrian juga semakin panjang. Nah, selama yang kami pantau memang perbedaannya adalah jalur selatan ini lebih banyak jalur alternatif dibandingkan dengan Pantura, namun dengan kondisi jalan yang juga kurang lebar dibandingkan dengan Pantura. Rata-rata jalan di sini sepanjang 6 meter atau selebar 6 meter dengan bahu jalan 1 meter di kanan kiri, dan baru 2 jalur ketika sudah memasuki kota. Jadi umumnya memang hanya 1 jalur saja untuk dipakai menuju mudik atau juga nanti arus balik. Ya, demikian yang bisa kami laporkan dari jalur tengah alternatif dan juga jalur selatan Pulau Jawa. Kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih atas laporannya. Anggi Hasibuan melaporkan dari